Depo Bangunan sudah ambil 2 lokasi yang bekas supermarket 10 tahun. Oke. Satu di Lampung, satu di Medan. Ya. Dua-duanya itu selama 10 tahun tekor, Pak. Oke. Sesungguhnya saya lihat ini kok sayang ya, Ya. mereka gagal gitu loh. Akhirnya memang Depo Bangunan ambil alih. Ya. Kita bikin Depo Bangunan, ternyata lancar. Jadi kalau ceritanya sesungguhnya ya Pak Pram, saya itu kan menjualkan cat melalui Pak Budianto Totong, cat merek Jasmine waktu itu. Nah, Pak Budianto itu nawarin saya, Pak Hermanto suka nggak dengan bisnis supermarket bahan bangunan? Saya ngomong suka saya, itu kan ada hubungan. Nah, ini partner saya ini mau lepas tuh sahamnya. Dia ngomong begitu sama saya. Terus saya ngomong, oh ya boleh. Saya berminat sih, ya udah kita ketemu aja bertiga. Kalau Pak Kam ingat kita bertiga akhirnya pernah makan di satu tempat. Betul. Waktu itu kok Acen ada buka pembicaraan kan, Pak Kam, nih Pak Hermanto berminat nih dengan ini sahamnya Depo. Loh, saya tidak dalam kondisi menjual kok Acen ya gitu. Pak Kam waktu itu ngomong begitu. Terus saya ngomong, udah kita makan aja dah, kita nggak usah ngomong saham-saham, kita makan aja bertiga gitu. Nah, itu setelah itu Pak Kam, setelah Pak Kam pulang, Pak Budianto itu baise sama saya, dia sungkan, waduh. Terus saya ngomong, kok Acen itu mau menjual itu kapan? Ya memang udah berapa tahun yang lalu sih, ya mungkin udah berubah kok Acen. Terus kok Acen ngomong begini, udah Pak Hermanto, yuk masuk aja di Mitra 10. Wah saya nggak suka kok Acen. Loh kenapa? Itu yuk punya kecil-kecil, saya nggak suka. Saya sukanya itu yang besar. Gak apa-apa, nanti you buat besar. Terus Ko Acen saya ngomong, ya udah kalau Ko Acen memang nawarin saya di sana, saya akan due diligence, saya minta tolong EY untuk masuk. Akhirnya singkat cerita, EY masuk dan kita meeting bersama. Kebetulan presidirnya Mitra 10 itu duduk di samping kiri saya, Ko Acen kan di kanan saya. Orang EY di depan, waktu presentasi nih Pak Kam. Ko Acen terus permisi ke kamar kecil kan. Presidirnya yang di sebelah kiri saya nyeletuk, kita ini nggak butuh investor, ngapain Pak Budianto ini cari-cari investor segala. Loh, saya ini kan di sampingnya, nggak ngomong sama saya, ngomong sendiri. Terus saya, wah nggak enak saya. Setelah Ko Acen kembali, saya ngomong, Ko Acen saya permisi ya, saya mau ngomong berdua. Oh ya, silakan. Semua pergi, saya ngomong, Ko Acen saya nggak jadi dah, saya nggak mau masuk. Loh, kenapa? Nggak. Saya nggak pas aja, saya nggak mau. Jadi akhirnya saya pulang. Jadi pada saat itu saya sudah tidak mau bicara soal Metaten, saya pikir udahlah, saya nggak masuk dah. Ini mereka kan juga masih ada hubungan, saya nggak cerita apa-apa. Nah setelah saya 2003 itu, saya akuisisi Cleo Pak Kam. Waktu akuisisi Cleo, pabrik Cleo kan saya pindah ke Pandaan. Tempatnya itu kosong. Nah waktu kosong Pak Syarif itu ketemu saya, dan dia ngomong, loh kenapa nggak sama Ko Acen nih untuk Metaten? Khusus yang satu ini aja. Oh ya juga ya, kalau satu ini saya mau, tapi kalau masuk sana saya enggak gitu. Saya telepon langsung Ko Acen kan. Pak Budianto itu Ko Acen ya Pak Budianto. Ko Acen, ini saya ada tempat nih. Oh ya, saya akan survei. Dia kirimlah Pak Hendra waktu itu. Pak Hendra Gunawan datang, dia ngeliat-ngeliat, terus saya dikabarin, nggak cocok. Karena ini masuk ke dalam, dia ngomong dia maunya di jalan raya segala macam lah. Nah berita itu sampai juga ke Pak Syarif kan. Terus Pak Syarif ngomongnya, kok nggak hubungin Pak Kam aja? Saya ngomong Pak Syarif, ya yuk coba bicara dengan Pak Kam. Nah setelah bicara sama Pak Kam, langsung Pak Kam telepon saya kan. Kita omong-omongan, saya akan lihat. Pak Kam waktu lihat, langsung Pak Kam ngomong, wah ini cocok banget ini untuk supermarket. Ini cocok ini dia. Loh, Pak Kam terus gimana? Ya udahlah kita kerja buka yang di Surabaya dengan Pak Hermanto ini saya tanganin nanti. Aneh kan Pak, kalau nggak salah Bapak sudah tawarin beberapa supermarket lain, termasuk Mitra 10 katanya jelek. Cuma Mitra 10 saja, jelek saya nggak nawarin yang lain. Yang kedua Pak Kam langsung ya, bagus. Mitra 10 kan nggak mau kan, katanya jelek kan. Nggak mau. Iya, ini satu nekat ya. Nekat. Dan waktu itu loh Pak Kam nanti gimana Pak Kam dengan
Depo nggak apa-apa, karena Ko Acen mungkin waktu itu juga punya mitra 10 ya. Ini kan sudah mungkin antar shareholder ini mungkin ya kenapa kok buka mitra 10 wong sudah ada depo gitu ya. Banyak yang susah dibicarakan. Makanya yaitu off the record. Off the record lah. Nah jadi akhirnya Pak Kam, Ko Acen kan tahu kan. Kenapa Pak Hermanto kok sama Pak Kam? Saya ikut. Nah dari situlah akhirnya kita bertiga ketemu lagi kan Pak Kam. Saya pertama kali waktu mau gabung dengan depo, saya ngomong ya udah kita depo digabung aja semua, kita bagi 3 gitu. Dan ternyata di awal soal valuasi memang belum ada kecocokan. Akhirnya kita tetap saya dengan Pak Kam gimana? Udah ikut skenario pertama aja, ya udah. Tapi sebulan atau 2 bulan, Pak Kam telepon saya lagi, Pak udahlah kita jadiin satu semua, ini semua sudah setuju, saya mau ikut aja Pak Kam. Saya ikut. Jadi akhirnya kan kita bergabung Pak Kam ya. Iya, betul. Bergabung jadi depo bangunan yang di Sidoarjo itu yang ketiga. Nah, enggak terasa Pak Kam. Itu saya waktu bergabung tahun 2004. Ya, betul. Dan setelah 17 tahun ya. Kita tetap bersama-sama terus ya. Ya. Dan menjadi perusahaan TBK ya. Iya, betul. Dan di tahun 2004 itu meskipun saya silent shareholder, tapi saya kan selalu support Pak Kam. Betul. Pak Kam kalau masih ingat, saya berhubungan dengan pihak bank, itu saya memberikan personal guarantee saya. Personal guarantee itu 100% saya bertanggung jawab ya. Tapi saya melihat Pak Kam, saya percaya ya, Pak Budianto Totong ini semua oke ya. Tapi mungkin ya karena di BNP Paribas saja, sehingga nggak apa-apa lah, saya support. Dan itu supportnya itu sampai kelewatan, itu sampai 15 tahun Pak. Jadi yang terakhir itu Pak, mungkin Pak Kam nggak tahu ini Pak. Saya waktu diminta tanda tangan oleh bank tersebut ya, saya ngomong, you nggak salah tuh. Ini hutangnya ini mungkin cuma 5% mungkin nggak sampai itu dari aset-asetnya depo sekarang. You masih minta saya tanda tangan ini. Yang benar aja gitu. Akhirnya nggak berani tanda tangan itu Pak. Jadi sudah nggak ada personal garansi. Tapi setelah puluhan tahun Pak Kam. Iya. Tapi ya saya sangat puas lah dengan profesional dari Pak Kam ya. Itu depo Pak Kam terus kembangkan ya. Terakhir kan anak-anak Pak Kam, Caroline, Amanda semua bantu ya dengan Pak Joni juga. Jadi saya meskipun silent kita tetap meeting bersama. Ada kesulitan ya kita bicarakan bersama. Jadi di antara kita bertiga ini kan saling mendukung lah ya. Betul. Di situasi apapun ya. Iya. Ya terus terang masuknya Pak Hermanto itu memang antara depo bangunan itu ya BNP Paribas tadi lah. Masalahnya besar sekali. Jadi ya itu yang sulit diperbincangkan ya. Jadi memang problem waktu itu. Ya, karena krisis 97-98 itu masih terbawa. Krisis itu membawa problem. Ya. Oh, kalau saya sih, saya nggak ada dagang masih pakai modal kantong Pak, nggak hubungan bank saya, nggak dikenal bank lah. Bank kenal saya sebagai karyawan dari KIA dulu. Dan depo bangunan Pak, ini saya mesti berterima kasih dengan Pak Kam dan seluruh manajemen ya. Saya juga berterima kasih. Karena 2004 Bapak bergabung, jadinya kita jadi kuat. Enggak, tapi pada saat TBK menjadi perusahaan IPO, itu nilai depo kan sekitar 3,3 triliun. Market cap-nya 3,4. Saya masuk di 2004, itu nilai buku saya 50. Masuk itu 90 miliar Pak Kam. Enggak sampai. 90, saya masuk 30 miliaran. Sepertiga tapinya. 18 kan waktu itu? Enggak Pak. 20 ya? Hampir 30. 90 jadi 3,4. Ya, dalam waktu 17 tahun Pak. Iya. Jadi itu luar biasa. Prestasi yang ancungi jempol Pak. Jadi Pak Kam sudah membuat depo bangunan menjadi salah satu ini supermarket yang hebat di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, dan ini kiprahnya setelah menjadi TBK, ini kan menjadi start awal lagi Pak Kam ya. Betul ini Pak. New journey. Nah ini ke depan ini bagaimana Pak Kam? Ini kan banyak sobat sukses juga yang banyak sekali saya lihat buka supermarket di daerah-daerah ya. Padahal kalau menurut saya sih, saya
lihat, wah ini kalau bisa bergabung dengan depo, pasti itu juga win-win kan ya. Kalau yang lokasi dan dari sisi manajemen bisa dikelola oleh depo bangunan, itu kan bisa mempercepat, Pak. Saya melihat, Pak, terus terang, bahwasanya itu mereka mungkin seperti agak tergoda dengan depo bangunan. Ya. Mereka lihat yang, terutama yang di Serpong. Ya. Kita kok hari-hari tertentu pengunjungnya bisa 4.000. 4.000 itu sehari. Kalau udah hari-hari weekend biasa, 3.000 itu biasa masuk. Ya. Jadi parkir itu 200 lebih, itu mobil itu penuh semua. Ya. Jadi mungkin mereka agak tergoda. Cuma satu hal saya mau mengatakan, bahwasanya supermarket bahan bangunan dengan supermarket daripada seperti Hero jual makanan, itu bedanya jauh, Pak. Ya. Seorang ibu beli telur ayam tidak akan nanya bagaimana masaknya. Direbus, digoreng, atau dipanggang atau gimana. Nggak pernah nanya. Tapi kalau di bahan bangunan, nggak bisa sembarangan. Ya keramik tertentu nggak bisa buat lantai. Keramik tertentu nggak bisa buat kamar mandi. Jauh banget, apalagi cat kan Bapak tahu. Waterproofing, ada infrared segala macam, ada macam-macam. Rumit sekali, Pak. Jadi pertanggungjawaban sebagai pengusaha yang menjual bahan bangunan itu juga berat. Sehingga kadang-kadang ya saya melihat ada sebagian sukses, ya. Sebagian lagi mungkin kurang mengerti ya. Product knowledge. Ya. Perkembangan pasar. Mereka tidak mengikuti secara detail, sehingga mereka nggak mampu mengikuti kegiatan pasar. Saat ini banyak supermarket yang mau dijual, Pak. Mereka udah jadi bikin. Tapi berat, nggak bisa menjalankan ya? Nggak bisa jalan. Karena Pak Kam ini kan sudah rohnya ini, punya roh supermarket bangunan. Depo bangunan sudah ambil 2 lokasi yang bekas supermarket 10 tahun. Satu di Lampung, satu di Medan. Dua-duanya itu selama 10 tahun tekor, Pak. Sesungguhnya saya lihat ini kok sayang ya. Mereka gagal gitu loh. Akhirnya memang depo bangunan ambil alih. Kita bikin depo bangunan ternyata lancar. Ya. Tetapi untuk lancarnya juga bukan segampang seperti kita makan bubur ayam pagi-pagi. Enggak segampang itu, Pak. Itu karena tangan dinginnya Pak Kam. Bukan, Pak. Itu diplototin, Pak. Iya. Selalu memikirkan konsumen malam. Ya, Pak ya. Iya. Tingkah laku konsumen, situasi pasar, kemampuan pasar. Jadi meskipun depo bangunan itu kadang letaknya itu agak jauh di kota, itu tetap orang akan datang, Pak Kam. Iya, itu ya memang ada terutama strategi. Yang mau belinya jumlah banyak. Itu saya lihat kok banyak yang akhirnya tetap ke depo, kecuali yang beli kecil-kecil ya mungkin di toko-toko karena mereka sekitar. Sudah yakin dengan depo bangunan, Pak. Oleh karena kita sudah pengalaman, kita ngerti produknya, kita juga ngerti pasarnya, sehingga industri itu juga percaya dengan depo bangunan dan memberikan harga yang lebih baik dibanding yang lain. Terutama karena jumlahnya. Ya biasanya Pak Hermanto lebih tahu lah, quantity discount, bonus, cashback, ya kan? Itu yang bikin kita lebih baik. Dan Pak Kam selalu transparan dan diberikan juga ke konsumen ya, promo-promo, ada hadiah-hadiah itu semua dikasih. Depo bangunan bukan mengejar margin yang setebal kayak durian montong gitu, enggak, bukan itu. Kita mengejar sebuah margin yang wajar. Nggak mesti terlalu besar. Yang penting apa? Pasarnya yang besar. Itu yang kita uber. Jadi kalau udah pasar besar, volume besar, otomatis EBITDA-nya juga gede kan, Pak. Jadi dengan cara jadi tidak mengorbankan harga untuk konsumen. Konsumen yakin. Jadi selalu kita menambah depo di wilayah-wilayah yang masih belum ada. Indonesia butuh banyak, Pak. 270 juta, udah 280 kali ya, kita nggak tahu ya. Kalau dihitung sekali lagi mungkin sudah 280 juta. Burung aja butuh rumah, Pak, apalagi manusia. Kan? Burung aja juga bikin apartemen sendiri kan di pohon-pohon. Manusia pasti butuh rumah. Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang
yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan-kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan-kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko, Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive, stay on fire. Jadi saat ini Pak Kam untuk Depo Bangunan semakin agresif setelah IPO ya? Ya, itu karena sudah IPO, jadi ini sudah milik umum. Milik umum. Bukan lagi milik beberapa pemegang saham, nggak lagi. Itu pertanggungjawaban terhadap umum itu berat. Dari dulu waktu saya masih di KIA aja, itu kepada customer itu saya jaga semuanya. Nggak pernah kita bohongin mereka atau begini, itu nggak pernah bisa. Makanya mereka itu yakin sama kita semua. Banyak pelanggan-pelanggan loyal jadinya ya? Banyak. Jadi next journey-nya ini akan buka di banyak kota yang sudah direncanakan semua ya Pak? Sesungguhnya di Indonesia banyak sekali kota yang masih butuh. Nah, cuman ya kita tentu sesuai dengan kemampuan, kita punya tim ya, kemampuan investasi, ya terutama kemampuan HRD. Ya, manusia-manusianya itu mendadak diminta jadi jualan bahan tertentu kan nggak mungkin, mesti di training. Ya mesti dilatih bertahun-tahun. Ya, kami sendiri di Depo Bangunan punya aturan yang ketat. Terutama kalau memang mesti kepala toko, nggak boleh langsung dari luar, oh ya cocok masuk, nggak bisa. Kita pengen tahu dia punya background. Pengen tahu dia punya tingkah, kemampuan. Bahkan keluarganya kalau perlu kita pengen tahu. Ya, karena itu mempengaruhi sikap dia dalam karir. Agak rewel Pak Tua ini ya. Jadi itu yang membuat Depo ini bisa terus bertumbuh dengan sehat Pak Kam. Ya. Dan sekarang sudah 12 kan Pak? 12 Pak. Dan yang next soon ini di mana next Pak kita Kam? lagi bangun di Rungkut, Surabaya, Raja Wali, Surabaya. Ya? Rungkut dalam pembangunan, ya tahun depan lah kita baru bisa buka. Kalau yang Raja Wali bekas Giant, tinggal renovasi. Ya kita saat ini sudah ambil lokasi di Depok. Di Depok itu di Grand Depok City, yang sudah punya 2.000 rumah di dalam. Ingat lagi sekali, bahan bangunan itu 70% new project, 30% renovation project. Jadi yang dapat dari Depo Bangunan itu renovation project itu udah pasti banyak. New project mungkin masih terlalu banyak saingan. Kadang-kadang pabrik masuk langsung. Ya, tidak mau melalui toko atau distribusi atau Depo Bangunan. Itu strategi masing-masing lah ya. Jadi untuk itu ya Indonesia pasti butuh banyak, masih banyak sekali butuhnya. Tinggal lagi ya kita mengambil daerah-daerah yang lebih kita kenal, yang ini agak sulitnya. Saya ini agak rewel untuk pilih tempat. Nggak bisa begitu lihat langsung, oke besok jadi nggak. Setelah kita lihat, saya pengen cek kelilingnya, situasi pasarnya seperti apa, bagaimana mendatangkan konsumen, trafficnya, marketing,
arah-arahnya segala macam, kemampuan daerah segala macam, itu biasanya bisa mingguan bahkan bisa bulanan. Ya. Di depo juga selalu ada undian-undian yang diberikan kepada konsumen ya Pak Kam. Dan nilainya saya lihat semakin lama semakin besar ini tiap tahun ini. Iya betul. Itu adalah juga support dari seluruh prinsipal ya. Tapi dengan depo diberikan kepada konsumen Pak. Undian pertama kita lakukan di tahun 2000. Iya. Sudah 26 kali. Iya, secara konsisten itu dilakukan terus ya. Terus kita lakukan karena disitulah tempat berkumpulnya kita semua. Jadi setiap yang belanja 500.000 dikasih kupon. Dan kuponnya itu nanti yang diundi. Ya, 2,5 juta dikasih gold. Ya ini promosi ini. Jadi kupon-kuponnya dikumpulin. Ya. Kita undi setahun 3 kali sekarang. Oh 3 kali? 3 kali. Yang lalu 2 kali. Sekarang 3 kali biar lebih rame. Iya. Ini sobat sukses jadi mungkin kalau di belanjanya di depo bangunan jadi akan mendapat itu kupon konsumen yang belanja pada tulis isinya terus diundi. Wah senang banget. Dan itu di tiap-tiap supermarket diundinya? Diundinya dipusatkan di timur dan barat. 2 tempat? Hanya 2 tempat. Barat. Tapi undiannya berlaku di semua toko. Dan dibaginya di semua toko. Nggak mesti di Jakarta tergantung atau di mana. Dari kota di mana yang mendapat undian tadi ya. Nah, undian tersebut terus terang bukan hanya depo bangunan yang melakukan, tapi termasuk semua suppliernya mendukung. Jadi itu tanggung jawab dari industri bahan bangunan Indonesia, bukan tanggung jawab depo bangunan tok. Ya, termasuk dari Pak Hermanto di Avian. Ya, ikut mendukung salah nilainya satu. tambah lama tambah besar nih Pak Kam. Ya, nilainya itu kami sesuaikan dengan jumlah toko. Tahun yang lalu itu 11 toko, 11 miliar. Tahun ini 12 miliar. Tahun depan teman-teman bilang insya Allah bisa 14 miliar. Wah, luar biasa sekali. Jadi sambil belanja barang-barang yang berkualitas, harga terjamin, dapat hadiah lagi Pak Kam. Karena tahun ini kan kita bakal yang Raja Wali Surabaya, ya kemungkinan termasuk juga yang Rungkut ya nanti awal tahun depan berarti sudah 14 kan? Wah 14. Depok mungkin saya Uber tahun depan juga jadi 15, ya mudah-mudahan 15 M. Senang kok, itu konsumen itu senang banget dengan undian berhadiah. Jadi kita tidak akan meniadakan karena di situ tempat kumpul dari seluruh industri. Bersama-sama memberi hadiah. Ini nasional sifatnya, bukan pribadi, bukan depo bangunan tok. Nah Pak Kam, waktu ini depo sudah menjadi perusahaan TBK, salah satu shareholder yang masuk sebagai newcomer ini kan dari Global House ya, dari Thailand ya betul. Nah ini tentu karena mereka juga backgroundnya bahan bangunan, itu bisa menambah value-value untuk depo juga Pak Kam. Ya, saya yakin begitu, Pak. Sebagai catatan, Global House masa tumbuhnya dengan depo bangunan sama. Tapi mereka di Thailand ya? Kun Witun itu juga bangun Global House-nya di tahun 1996. Tapi mereka sudah 70 unit. Sudah ada di Vietnam. Ya, ada di satu lagi di Kamboja, Thailand, Vietnam. Ya, Indonesia kayaknya kalau dengan usia saya segini cukup di Indonesia barangkali. Jadi ini partner kalau yang giliran anak saya barangkali dia mau keluar silakan. Jadi ini memang bisa berkolaborasi ya Pak ya, bisa saling mendukung ya, untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan ya. Saya pernah ditanya, berapa sih depo bangunan akan bikin di Indonesia? Wah, saya bilang, saya nggak pernah menghitung ya. Tapi bayangkan Indonesia dengan 6.000 pulau. Begitu besar jumlah populasi, 270 juta, mungkin sudah 280 yang tidak terhitung. Banyak sekali kebutuhan rumah, Pak. Banyak sekali. Seperti Home Depot di Amerika ada 1.700. 1.700? Iya Pak, di 3 negara. Kanada, Amerika, sama Meksiko. Kalau di Amerikanya saja berarti sudah 1000-an Pak. Lebih kurang 1000 lah. Berarti depo bangunan next-nya? Ya di Indonesia masih. Enggak, di Indonesianya ini
Berarti harus ratusan dong Pak Kam? Insya Allah. Bisa ratusan nanti Bisa ke depannya. ratusan. Jadi bukan Bisa hanya ratusan. puluhan ya. Bisa Karena Amerika saja 1000 ya. Jadi cita-citanya mau sampai berapa, saya nggak berani terlalu banyak hitung. Berarti kan masa bertumbuhnya ini kan masih continuing Pak. Iya. Apalagi perekonomian Indonesia sekarang kan juga salah satu negara di dunia yang tertinggi Pak Kam. Ya, asal jelas saja Pak Hermanto, mungkin sebuah data buat Avian juga, bahwasanya kebutuhan rumah yang di bawah 600 juta itu banyak sekali. Iya. Dan hingga saat ini yang di bawah 600 juta laku kenceng. Iya. Yang gede-gede itu agak slow. Malah yang di bawah 1 miliar yang luar biasa ya. Ya, saya cek banyak real estate ya. Ke depan itu real estate itu akan hubungan langsung dengan kita. Oke. Saya sudah kontak beberapa, mereka yakin, saya yakinin mereka. Kenapa Pak? Saya katakan begini, sesungguhnya real estate kadang-kadang belum tentu bisa memilih produk yang cocok. Iya. Ya enggak? Yang jelas, saya ini hampir 50 tahun. Saya mampu memberikan Bapak itu strategi dan saran produk yang bermutu. Ya. Tapi nggak mesti mahal. Ya. Saya beri contoh, ada keramik 30-30 T, spek tertentu harganya 75 sampai 80 ribu. On the other hand ada yang 40 ribu Pak. Ya. Yang mana Bapak pilih? Jadi ada harga, ada quality. Quality sebetulnya tidak terlalu jauh. Oh ya? Ya. Cuman mungkin penampilan dan penamaan. Branding. Ya misalnya di Indonesia, kalau 15-20 tahun yang lalu, itu customer yang masuk ke Serpong itu ada Dulux. Sekarang sudah nggak ada Dulux. Ya datanya. Iya. Tapi saat ini sudah nggak. Mereka udah nggak milih merek tertentu. Ya tergantung yang mana yang sesuai dengan mereka. Oke. Pilihannya sudah lebih banyak sekali. Customer juga lebih pintar Pak sekarang. Ya customernya lihai-lihai. Diajarin sama Pak Kam soalnya. Nah Pak Kam, mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin tahu nih, ke depan apa ini dari tujuan hidup Pak Kam ya. Ini kan Pak Kam sudah achieve demikian luar biasa di pencapaian menjadi pionir depo bangunan ya, dan akhirnya supermarket ini menjadi hal yang umum ya sekarang di Indonesia ya. Iya, tapi memulainya itu yang tidak gampang ya. Iya, susahnya bukan. Nah, nextnya ini apa Pak? Impian dari Pak Kam? Impian saya ini supaya supermarket bahan bangunan ini, depo bangunan dapat berkembang sesuai kebutuhan pasar. Ya, dimanapun dia, kapanpun dia. Sebab bahan bangunan saya katakan tidak akan menurun. Atau redup. Kebutuhannya tetap meningkat. Ya itu yang saya katakan tadi waktu saya keliling dengan konsultan dari Houston. 70% adalah new project, 30% renovation. Ya. Sebab kenapa? Seseorang dengan gaji misalnya 100%, dia itu cukup dengan apa yang dia pakai saat ini. Ya. One day, dia jadi manajer. Dia udah 700% dari gaji dia sebelumnya. Atau 10 kali lipat. Dia butuh yang lebih bagus. Ya, pasti kebutuhan sesuai dia pasti punya peningkatan. Betul. Sesuai dengan gaya hidup dia. Social life-nya. Ya. Kalau sampai dikunjungin sama teman-temannya kan dia masa pakai klosnya jongkok gitu loh. Ya kan? Iya. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Maunya pakai yang istimewa gitu loh. Iya. Ya, sorry kadang-kadang saya terpaksa sebut merek ya. Jadi kebutuhan itu ada meningkat. Betul. Renovation itu makin lama makin besar, Pak. Iya. Jadi itu tidak akan ada habisnya. Ini sebuah kebutuhan. Sama seperti sebuah apotek untuk obat manusia, kira-kira gitulah. Iya. Jadi harapan saya tentunya ya semua angkatan tim dengan saya ini yang selalu saya desak mereka itu belajar. Itu penting. Betul. Jangan ketinggalan. Sehingga mereka mampu mengikuti kemajuan. Ya. Baik teknologi, strategi, ya, pasar, segala macam lah. Cuma moralnya satu.
jangan bohongin kawan gitu. Yeah. Jangan tipu kawan, itu nggak boleh. Ya, itu prinsip ya Pak. Nah, itu yang saya lakukan, makanya saya hingga saat ini. Bapak tahu nggak itu, dulu waktu saya masih di KIA saja, itu saya punya dealer, kalau lagi sakit aja saya anterin ke dokter di Jakarta loh Pak. Iya. Sampai ngurusinnya begitu jauh. Iya. Anaknya mau sekolah di mana, dia tanya saya masih arahkan. Iya. Ya, itu kita tidak hanya bicara bisnis ya. Jadikan bisnis itu sebuah kekeluargaan lah. Okay. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Sehingga saya banyak didukung oleh keluarga-keluarga baru ini. Ya. Terima kasih Pak Kam. Terima kasih. Ini sudah meluangkan waktunya ya. Sehingga Sobat Sukses bisa mendapat inspirasi, bisa belajar dari pengalaman dari Pak Kam yang luar biasa. Ya. Inilah Sobat Sukses ya. Ini perbincangan saya dengan Bapak Supermarket Bahan Bangunan Indonesia, Bapak Kam Ketin ya. Semoga Anda semua bisa mengambil hikmahnya, bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dari Pak Kam yang sudah di-sharingkan, sehingga kita semua bisa memberi kontribusi kepada negara tercinta kita, Indonesia. Stay humble, stay positive, stay on fire. Depo Bangunan tangguh. Yes! Sukses.